Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya Tati Aprilia Westhoff Tarmuzi dari Belanda, memberikan pelajaran bahasa Belanda yang dibawakan oleh saya tentunya dan disiarkan langsung oleh sponsor kami Radio Gebuminang. Dames en heren, fijn om jullie weer te zien. Ik ben Tati Westhoff. Ik ben jullie juf voor vandaag. En deze programma wordt gepresenteerd door Mandeh Minang Mancanegara en wordt doorgezonden door onze sponsor Radio Gebuminang. Untuk memulai itu, marilah kita sebentar sejenak berdoa sedikit masing-masing, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara ini berjalan dengan lancar dan diberikan manfaatnya agar kita bisa belajar dengan baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Kepada mereka yang baru gabung pada hari ini, selamat datang, selamat bertemu, selamat berkenalan. Dan kepada mereka, murid-murid saya yang setia, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sekarang akan saya coba mulai kembali untuk melihat pelajaran yang telah kita pelajari bersama. Oh, ini tanggalnya belum dirubah. Ya, untuk melihat kembali apakah bagaimana cara kita mempelajari bahasa Belanda, tentunya ini sudah difahami secara teliti oleh murid-murid yang telah yang telah lama mengikuti program ini. We weten allemaal dat in bahasa Belanda we hebben altijd een regels. Kita tahu semua bahwa di dalam bahasa Belanda kita mempunyai beberapa peraturan. Peraturan itu regels, antara lain dengan stam ditambah en atau ditambah huruf t. Kita semua sudah mahir ya, sejauh ini kita sudah tahu. Tetapi tidak ada salahnya kita ulang-ulang agar semua itu melekat di otak saya. Saya teringat guru saya, guru bahasa Indonesia saya, Pak Mariono, walaupun saya sudah lebih dari 45 tahun atau 50 tahun mungkin ya saya belajar bahasa Indonesia, tetapi apa yang dia pelajari itu tetap melekat di otak saya. Karena apa? Karena yaitu di setiap kali dia memberikan pelajaran, mengulang-ulang teori yang harus kita pergunakan, sehingga kalau kata orang Sunda itu ngolotok di otak gitu ya. Jadi tertanam di dalam otak kita. Dan saya harap juga bahwa apa yang saya berikan itu mudah-mudahan bisa tertanam di dalam pikiran kita agar kita kalau berbicara langsung otomatis ya, tidak usah lagi berpikir. Itu membutuhkan waktu dan kesabaran untuk belajar, karena untuk belajar bahasa itu bukanlah sesuatu yang instan, harus mempunyai dasar yang kuat dan diulang-ulang. Kita juga tahu bahwa ini adalah tokoh-tokoh yang kita perlihatkan sebagai pokok kalimat, misal ik, jij, wij, Yuli, semua sudah tahu, dan di sini kata tanya yang kita bisa pakai ya untuk bertanya. Nah, ini juga salah satu bentuk rumus yang harus kita ketahui, misalnya dengan bahasa Inggrisnya I am. Bagaimana bahasa Belandanya? Ik ben, mengatakan keadaan ya. Jij bent, you are beautiful. You are a teacher. Ik ben een leraar, ik ben een docent. Hij is, yaitu bisa hampir disamakan dengan bahasa Inggris. Juga pemakaian bahasa asing itu mempunyai tenggang waktu. Maksudnya apa? Jika waktunya berubah, dan kata kerja pun berubah, seperti juga prinsipnya pada bahasa Inggris ya. Tetapi di dalam bahasa Indonesia tentunya tidak, karena itu adalah tidak perlu, karena dalam tata bahasa kita tidak ada seperti itu. Lanjut. Nah, untuk mempersingkat waktu, bagi mereka yang sudah lama berada di kelas, tentunya sudah bisa menerjemahkan kalimat ini. Marilah kita mulai. Untuk mempersingkat waktu, saya mempersilahkan kepada Ibu Jus
Nomor 1, bagaimana kira-kira cara menerjemahkan dia adalah seorang perawat. Perawat itu bahasa Belanda verpleger untuk laki-laki atau verpleegster untuk perempuan. Silakan Ibu Jus sudah bisa Ya. membuat. Ya. He is ya. He is perawat And laki-laki tadi apa? verpleger. Verpleger. Verpleger bagus ya. Jadi dia He is a verpleger. verpleger. Hij is een He is a verpleger. Ya, oke. Tapi kalau karena di sini tokohnya adalah perempuan yang namanya Dewi, jadi gimana? Bukan Hai tetapi perempuan. Perempuan si. Ya, si bahasa Inggris tapi bahasa Belandanya zij. Zij. Zij is. Hij is. Zij. Zij is. Zij is een verpleegster. Hij is een verpleegster. Susah ya. Udah, kita lewat aja yang nomor 1, yaitu cuma. Oke, nanti saya lihatkan versinya dalam bentuk bahasa Belandanya. Sekarang silakan Ibu Zurna ya yang udah hadir, nomor 2. Atau Mbak Berti? Nomor 2 silakan. Ada yang mau mencoba nomor 2? Berarti ada. Silakan Mbak Berti. Zij is Dewi Biru. Oh, berumur ini salah kata. Berumur di sini nggak bisa. Nah, kalau tidak ada Ibu Berti, ada nggak Mbak Berti? Ya, ada baru. Oh, oke. Silakan yang nomor 2. Ini berumur ya, saya salah ketik. Berumur 37 tahun. Ya. Saya Zijn name. Harnam. Harnam. Her ya. Har. Atau har. Her name is Dewi. Ya. 730 yard. Oke. Harnam is Dewi ya. Dan terus haar leeftijd atau zij is 37 jaar, betul. 37 jaar. Berikutnya nomor 3, siapa yang hadir silakan, saya nggak bisa lihat tapi silakan saja. Dewi have Dewi itu ini siapa? Yurna. Yurna silakan. Nomor 3. Mungkin keluar. Saya aja. Ya silakan. Aja. Ya. Yurna di luar kali. Ya. Dewi Kinderen. Tapi ada yang kurang. Dewi heeft. Hola, Runa. 3 kinderen. Oke, Yurna. Oke, Dewi heeft 3 kinderen. Heeft ya, karena dia tunggal dan orang ketiga. Dewi heeft 3 kinderen. Oke. Siapa aja yang hadir? Tolong sebutkan siapa yang hadir hari ini. Mbak Barti, Yurna, Jus, Barti, Yurna, Erni yang baru, Suwarsi yang baru. Oke, yang baru-baru katanya hanya ingin lihat dulu aja ya, kita persilahkan. Oke, kita kembali lagi ke Ibu. Mevro Tati, saya minta izin cuma denger aja ya. Oke, silakan. Ya, makasih Mevro. Oke, sama-sama. Oke. Kalau begitu siapa aja yang mau silakan Mandi Jus kembali lagi. Nomor 4, anak sulungnya itu pertama. Anak sulung apa ya? Sulung itu yang pertama. The first one. The eerste. Haar eerste. Deste is 6. Arman. No. 12.
jaar oud. Stop. Ini agak De sulit eerste mungkin is ya. Arman. Ya. De eerste kind, anak pertama. De eerste De kind eerste kind is Is Arman. Arman. Ya, hij is Arman, ya. 12 12 jaar. jaar oud. Ya, Jaar bagus. oud. Bagus. Ya. Kalau yang kedua, Berarti Mbak Barti. Mbak Barti, Kedua apa ya? second bahasa Second. Inggris apa? De De tweede kind. tweede. Ya, De tweede. ya. De tweede zijn oud is Dodi. Nah, de tweede kind is Dodi. Hij is 10 jaar. Itu lebih bagus. De tweede kind, De anak yang tweede kedua, kind is Dodi. Dodi. Ya. Hij De is tweede kind. 10 jaar oud. Ya, hij is 10 jaar. Oke. Nah, nomor 6, silakan. Ketiga Mbak itu Jus. Ya tinggal berdua Mante Jus Oh ya, lagi. nggak apa-apa. Silakan. Yang lain. Anak ketiga apa ya? Kalau ke satu, de eerste. Kalau kedua, de tweede. Kalau ketiga, de derde. Kalau keempat, de vierde. Ya, de derde. De derde. De derde kind. De derde kind. 8 old. Ja, is 8 jaar old. The name is Amanda. Ya, tapi ini bahasa Inggris cowboy. Bahasa Belanda cowboy dicampur-campur bahasa Inggris ya, tapi nggak apa-apa kita. Ya. Jadi gini. Tapi yang betulnya apa, Mevro? Yang betulnya gini. The derde kind is Amanda. The derde kind is Amanda. Zij is 8 jaar oud. Zij is 8 jaar, bisa juga 8 jaar. 8 jaar. Ya. Old. Out boleh tapi sonder itu juga 8 jaar titik. Cukup 8 jaar aja. Oke, Mbak Barti lagi. Do we have pembantu tuh? Asisten saja. Asisten. Ya. Ang asisten is Ria. Bagus ya. Dewi betul. Dewi have an assistant. Have an assistant. Haar naam, namanya. Haar naam is Ria. Bisa juga. Oke. Ria. Ya, betul. Ini nomor 8 gampang. Tunggu, rumah mungil susah. Sebut aja di sebuah dia tinggal di Jakarta gitu aja. Bagaimana? Way. Nih, bukan Way. Kalau Way, Ibu Jus juga tinggal di sana sama Ibu Dewi, enggak kan? Mereka toh, Ibu Jus kan nggak tinggal sama mereka, jadi. Iya. Jadi. Mereka itu apa? Mereka itu apa? Yuli Bu Tati, terima kasih ya. Saya izin keluar dulu ya. Silakan, mangga. Zij. Ya. Zij. Ya. Zij. Ya. Zij woont in Jakarta. In Jakarta, ya. Di sebuah rumah mungil. Ya, itu susah ya. Oke. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan lihatkan ini. Zij is een verpleegster bahasa Belandanya ya. Haar naam is Dewi. Zij is 37 jaar oud. Dewi heeft 3 kinderen. Haar oudste kind heet Arman. Hij is 12 jaar. Haar tweede kind heet Dodi. Hij is 10 jaar. Ja. Haar derde kind heet Amanda. Zij is 8 jaar. Dewi heeft een hulp die Ria heet. Zij wonen in een huis in Jakarta. Kita baca aja ini. Silahkan Ibu Jus baca 4 kalimat. Ibu Barti baca 4 kalimat. Silakan Mbak Jus. Oefening. Vertaling naar het Nederlands. Oefening. Vertaling. Bukan vertaling. Ya. Bukan vertaling. Vertaling itu ada NG. NG itu dibaca sengau. Oh, ya. Oefening. Vertaling naar het Nederlands. Zij is een verpleegster. 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 Zij is een
Place. Verpleegster. Pleister. Ja. Verpleegster. Zij is een verpleegster. Betul. Haar naam is Dewi. Zij is 23 years old. Nah, itu campur-campur itu. 7, gimana harusnya? 7, 23. 20. Enggak, itu 10 tahun lebih muda. 7 and 30. 30 years old. 7 and 30 years old. Okay. Ja. Dewi heeft 3 kinderen. Itu bahasa Jerman lagi. Ini bahasa internasional. Padahal saya cuma ngajar bahasa Belanda. Ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Jermannya. Dry itu bahasa Jerman ya. Drie. Dewi heeft 3 kinderen. Ya. Dewi heeft 3 kinderen. Betul. Ya, jadi ya. Haar oudste kind heet Arman. Tunggu. Haar oudste kind heet Arman. Haar oudste kind heet Arman. Bukan heet. Bukan heet. Huh? Haar oudste kind heet, bukan het. Oh ya. Haar oudste kind heet Arman. Hij is 12 jaar. 12, bukan 12, 12 jaar. Oke. 12 jaar. Berarti selanjutnya. Haar tweede kind heet Dodi. Heet, lebih panjang ya. Heet. Heet Dodi. He is 10 jaar. Hij is 10 jaar. 10 jaar. Hij is 10 jaar. Haar derde kind heet Amanda. Heet, jelas ya, heet Amanda. Amanda. Hij is 8 jaar. Oke. Dewi have an herb Ria heet. Dewi heeft. Ini ibu-ibu ya. Dibedakan antara satu e dengan 2 e. Sekarang heeft. Dewi heeft herb Ria heet. Heet. Diria heet. Diria heet. Ya. Zij wonen in een huis in Jakarta. Oke. Sekarang saya dengan teks ini saya bertanya dan ibu-ibu silakan jawab ya. Wie is Dewi? What? Apa? Wie is Dewi? Artinya apa? Wie itu? Wie. Siapa? Dewi. Iya. Siapa Dewi? Kasih ya Bu Tati. Verpleegster. Izin ya. Oke, silakan. Ya. Ya Bu, makasih. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Say Verpleegster. bagus. Zij Oke. is een verpleegster. Bagus. Kalau saya tanyakan kepada Mbak Barti, waar woont Dewi? Waar woont Dewi? Waar woont Dewi? di mana ya? Dewi apa ya? Nederland. Itu ada tinggal. Tinggal maksudnya? Iya. Waar woont Dewi? Waar woont Dewi? Dewi woont in Jakarta. Bagus. Bagaimana tulisan woont-nya untuk Dewi? Woont. Ya, gimana tulisannya? F-O-N-T. W-O-O-N-T. Zij woont. Ya, zij woont. O-nya 2 ya? Ya, betul. Kenapa O-nya 2? Masih ingat nggak teorinya? Dari wonen. Ya, dari wonen. Kalau suku katanya 2, yang satu ditutup oleh huruf mati, yang satu enggak. Yang ditutup itu
bacanya pendek, yang panjang itu yang tidak ditutup oleh huruf mati, jadi won't, stamnya won't, jadi tambah TC, won't in a house in Jakarta. Diulang-ulang ya, ini jangan lupa terus ya, apa namanya, itu krusial sekali karena kalau kita lupa nanti tersendat-sendat belajarnya. Oke, saya akan memperlihatkan ini sebuah video yang bagus sekali untuk diikuti oleh orang yang mau belajar karena ini adalah percakapan-percakapan yang sangat sederhana tetapi sangat bermanfaat untuk kita semua. Saya akan perlihatkan sedikit, nanti kita akan bahas gramatikanya ya. Silakan ditutup mikrofonnya dulu, didengarkan dan boleh diikuti sementara mikrofonnya ditutup. Saya putarkan. I thought I was expanding my mind, but really I was just avoiding it. I left that behind. It all came down to the question, who do I want to be? Now I live who I am. Touch nothing toxic. Not on my skin and not in my story. Wat je ook doet, Tiger Balm Fluid. Versoepelt en verzorgt. Waar je ook bent. Gemakkelijk aan te brengen en plakt niet. Met massage-effect. Voor ontspanning onderweg of thuis. Tiger Balm Fluid met menthol, eucalyptusolie en kamfer. Ik ben thuis. I am at home. Ze komt morgen. She is coming tomorrow. We nemen de trein. We are taking the train. Het regent vandaag. It is raining today. Hij leest een boek. He is reading a book. Ik drink koffie. I am drinking coffee. Ik ben ziek. I am sick. Ze kookt vanavond. She is cooking tonight. Routine, used to describe an individual whose spirit is... Saya matikan ini, akan saya tanya, apakah itu kalimatnya bisa dipahami tadi? Halo? Halo? Apakah bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa sambil ngelihat English sedikit ya. Iya, nggak apa-apa kan. Jadi itu sebetulnya kalau kita sudah mengetahui apa namanya apa sih itu namanya rumusnya, jadi itu mudah ya. Cuman kadang-kadang kalau kita disuruh membuat karena kita belum lancar jadi agak tersendat-sendat. Tapi kalau kita melihat kalimatnya, apalagi ada terjemahan dalam bahasa Inggris tentu akan lebih mudah. Sekarang kita latihan membuat kalimat sendiri. Unyielding, routine, the new fragrance by Mew. Kita membuat kalimat, misalnya kita lihat dulu bagaimana. Wih, kok mati? Nah, Belajar silakan. bahasa Belanda. Iya, belajar bahasa Belanda. Ininya hilang ya? Itunya hilang ya? Apa namanya, bahannya hilang ya? Iya, ini pengantar kayaknya. Pengumuman. Pengumuman. Selasa September. No, that is not good. That is not good. Oke, kita buat kalimat aja dulu tanpa slide. Bagaimana kalau misalnya Ibu Jus membuat kalimat apa aja yang mau dibuat? Misalnya, buat kalimat bahasa Belanda yang sederhana aja dulu. Silahkan. Ik drink juice. Ik drink juice, boleh. Ya. Bagus. Terus, kita lihatkan lagi. Ya. Apalagi yang mau dibuat? Kata kerjanya misalnya apa? Saya kalau ik drink juice, bagus. Ikan. Ya. Ikan saya dapat gitu. Ikan makan gudeg menu.
Oke. Nah, rumusnya bagaimana? Itu tidak benar karena rumus menyalahi rumus. Ikan ikan gudeg Ikan. makan. Ya, jadi rumusnya Oh, adalah ik kata kerja Ikan bentuk. gudeg makan. Ya, jadi itu rumus juga Makannya di belakang. di belakang Di kata belakang kerjanya di belakang. makannya. Jadi misalkan Ya. ikan makan di tengahnya apa aja, misalnya ikan nasi goreng makan, ikan sate padang makan. Jadi kata kerja penuhnya di belakang. Pemakaiannya seperti itu. Jadi itu juga rumus baku yang harus kita udah kuasai Iya. sebetulnya ya. Silakan Ya. sekarang Mbak Barti bikin kalimat misalnya dengan kalimat apa saja. Ikan zwemmen. Ikan zwemmen. Atau misalnya ikan in the sea zwemmen ditambah di laut. Ikan in the sea zwemmen. Jadi tambahnya di tengah. Kata kerja penuh apa kata penuhnya di belakang. Bagaimana kalau kita misalnya menggunakan kata kerja haben dengan yang awalan he yang berarti sudah. Bagaimana itu? Masih ingat nggak rumusnya? Bentar. Kalau ini congaan soalnya ya. Haben ini apa jamak? Betul, haben itu jamak. Tapi kalau tunggalnya itu ik heb. Kalau tunggalnya heb. Ya. Ik heb. Ik heb apa? Jij hebt. Zij. Ja. Zij apa? Zij is mijn goed vriend. Nah, itu kan is. Kita kan sekarang mau mengatakan dengan kata kerja haben. Jadi Ik heb. Ik heb coba berarti dulu ik heb. Ik heb kalau zij itu heb. Heb. Hij heeft. Hij heeft. Hij heeft. Kemudian kalau jamaknya we hebben. Bagus. Nah, sekarang buat kalimatnya. Barusan kan itu hanya penguraian. Sekarang buat kalimatnya dengan yang memakai kata kerja haben. Apakah yang mana saja silahkan. Nanti kita lihat. Ik heb nasi goreng makan. Enggak, salah. Kalau have itu harus gemaakt. Ik heb nasi goreng gemaakt. Kalau makan, ik wil nasi goreng makan. Ya. Jadi ik heb nasi goreng gemaakt. Bagus. Satu lagi Mbak Barti. Saya sudah membaca. Saya sudah membaca sebuah buku. Leren. Leren ya. Ik heb een boek leren. Geleerd. Geleerd bisa. Kalau book itu geleerd, ik heb een boek gelezen, membaca. Kalau belajar buku kan, ik heb een boek gelezen. Lezen. Kata kerjanya apa? Lezen. Lezen itu berubah. Lezen, past tense-nya las. Las, ya. Yang itu ya gelezen. Gelezen. Gini aja, saya bikin bahasa Indonesianya, Ibu Jus terjemahkan ya ke dalam bahasa Belanda ya. Itu mungkin lebih mudah, nggak usah mikir dua kali ya. Saya bisa menulis surat. Ik kan schrijf. Ik kan schrijf. Surat apa ya? Brief. Een brief. Ya. Ik kan schrijf een brief. Tidak. Ik kan een brief schrijven. Tapi kalau misalnya ik heb een brief geschreven, sudah. Tetapi kalau bisa, ik kan een brief schrijven. Masih agak ragu ya, kita ulang lagi. Iya. Sekarang saya kembali lagi ke Mbak Barti. Sekarang buat apa saja kalimatnya yang misalnya Mbak Barti bisa yang sudah kita pelajari sejauh ini. Bebas. Kalau ini profesional itu kan pakai zijn ya. Betul. Ik ya. bin. Ik bin kalau
Guru ya, leren. Dosen adalah gampang ya. Ik ben een dosen. Tapi bukan ik bin, itu ik bin bahasa Belanda, bahasa Jerman. Ik bin. Ik ben. Ik ben. Ya, ik ben een dosen. Ik ben. Ik ben een profesor. Berarti ini profesor ya ibu-ibu. Jangan apa namanya. Ik ben een profesor. Tapi dia malu-malu. Ik ben een dosen. Mijn hobby. Kalau hobi itu kan hobi ya. Betul. Mijn hobby. Mijn hobby. Jalan-jalan. Vakansi. Vakansi. Boleh aja manfaat. Apa aja isinya. Apa hobi Mbak Barti? Antara lain? Zwemmen. 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 Leren. Ya. Leren namanya. Leren. Oke, bagus. Sekarang Ibu Jus bikin kalimat apa misalnya? Ya. Wij hebben drie kinderen. Bagus. Wij hebben 3 kinderen. Di sini hebben-nya sebagai posesif, mempunyai ya. Jamak. Mempunyai. Jamak. Hebben. Wij hebben. Ya. Kalau misalnya saya tidak punya anak? Ik heb kinderen. Nee itu bukan. Jadi ik heb kalau maksud itu bukan nee tapi ik heb geen kinderen. Geen tidak mempunyai. Ik heb geen kinderen. Kalau misalnya ya, ik heb geen kinderen. Tapi ik heb kalau tidak punya. kinderen. Ik heb geen kleinkinderen. Maksudnya belum punya atau nggak punya. Oke Mbak Barti sekarang. Kalau saya sebutkan kata kerjanya lopen, silahkan Mbak Barti buat kalimat apa saja, bentuk apa saja, silahkan. Lopen. Lopen itu berjalan ya. The kinderen lopen in the in weten. Apa? Terakhir apa? The kinderen lopen sudah betul, tapi maksudnya anak-anak jalan-jalan di kebun. Oh, the kinderen lopen in the tuin. Ya, the kinderen lopen in the tuin. Satu lagi. Kalau saya sebutkan kata kerjanya apa ya? Membaca. Listen. Ini ada ini contohnya ada ini. Kalau student apa student? Student. Studeren itu kata kerjanya. Kalau ada yang en itu ada kata kerjanya. Kalau student itu sama dengan student tapi bacanya student. Sekolah maksudnya. Ya. Student. The student. Ya. Pakai apa ininya artikelnya? The studenten kalau satu orang student tapi kalau banyakkan student aja ya. Kalau kata kerjanya lopen. Jadi untuk student lopen. Tadi apa tadi? Tadi lopen atau lesson. Oh ya, lesson. Jadi student listen. Student lesson Nederland leren. Nih. Kalau istilahnya anak-anak sedang membaca bahasa Belanda apa gimana maksudnya bahasa Indonesia gimana? Anak-anak sedang belajar membaca bahasa Belanda atau belajar mungkin ya. Belajar aja ya. Jadi kalau membuat kalimat itu jangan terlalu ribet dulu. Sederhana aja yang jadi the kinderen leren Nederlands. Ya. Nederlands. Ya, itu belajar. Ya, Nederlands ya. Jadi kalau misalnya dalam kalimat ini supaya jangan apa ya jelimet gitu yang mudah-mudah aja. The kinderen of the student lezen Nederlands. Bisa aja. Nggak ada masalah. Ya. Oke, kita lihat apa lagi jangan sampai bosen ini saya lihat. Nah, ini kita lihat nih. Kata kerjanya yang kita selalu harus ingat kita ulang bareng-bareng. Ik ben. Mari kita baca ik ben. Ik ben. Sebutkan namanya. Ik ben Jus Miati. Ya. Mbak Barti? Ik ben Barti. Oke.
Kalau misalnya Ik kita ben membicarakan Wahdi. sekarang apa namanya Ibu Yurna yang lagi dengerin, gimana? Kita menunjuk dia kepada dia. Siapa kalau Eh, Dia. Yurna Say. hearing, Say, ya. Yurna, Yurna Is. hearing, hearing itu bahasa is Inggris. tapi ada hearing, Mendengar. Luister, luister, Hah? luisteren kata kerja Oh, ya. penuhnya. Luisteren. Luisteren. Ya, tapi kalau untuk Yurna Tapi luister. kan itu kan stamnya. Ya, makanya luisteren itu kata kerja penuhnya. Tetapi kalau untuk Yurna dia orang ketiga ditambah T. Ya, jadi Yurna, luister. luister. Luisteren. Ne, Luister. luister pakai T. Pakai EN, pakai T. T, betul. Ya. Yurna luistert naar ons programma. Yurna sedang mendengarkan program kita. Luistert naar een programma. Luistert naar een kalau mendengarkan kan pakai apa yang didengarkannya? Een muziek. Yurna luistert naar een muziek. Musik apa muzik? Naar een muziek. Muziek. Oke. Muzik. Kalau misalnya mereka mereka itu adalah they bahasa Inggris. Jadi zij atau ze. Zij. Ya. Wij luisteren. Bagus, luisteren. Oke, kita latihan lagi dengan pakai kata kerja. Oh, Ya. wij. Zij luisteren naar radio, naar de radio. Ya. Sekarang kata kerjanya misalnya saya sedang marah. Bagaimana cara buat bahasa ya? Marah apa ya? Ada yang ingat marah? Ya. Tapi oke, kalau marah nggak boleh karena nggak sering marah kali ya. Yang bilang aja saya cantik gimana? Ik ben mooi. Nah itu kalau sebut cantik cepet deh ya. Tapi kalau marah kan nggak pernah marah. Bilang aja ik ben mooi. Ik ben mooi. Iya, itu tandanya bagus nggak pernah marah. Jadi kalau sering marah tahu katanya. Kalau nggak usah disebutkan itu cantik pasti semua ceweknya. Ik ben mooi. Kalau misalnya saya lapar, Ik ben hungry. Hungry. Ik ben. Tapi nggak pakai ben. Ik ben hungry. Oh iya. Honger. Ik heb honger. Ik ben honger. Kalau misalnya saya sakit, mudah-mudahan enggak cuma latihan. Kalau saya sakit, ya. Ik heb ziek. Mbak Barti silakan mana yang betul? Ik ben ziek. Nah, itu dia. Ik ben ziek karena Saya apa? sakit. Karena Ik ben. zijn itu pakai apa 4 itu teorinya. Ik ben ziek. Ziek. Ya, Kalau ben ik itu ben zijn ziek. itu kata kerjanya untuk apa? Misalnya keadaan, sifat, profesi dan satu lagi apa? Keadaan, profesi dan Profesi. ada 4 keadaan, profesi, sifat dan keadaan. Saya dalam keadaan marah. Nah, ik ben boos. Ik ben boos. Marah itu boos. Ik ben boos. Boos. Ik ben boos. Tapi kalau misalnya saya sakit kepala, Ik ben hit. Ik ben kepala itu hoofd. apa? Hoofd. Ada yang Udah tahu? belajar di hoofd. Ya. Mbak Barti, apa kira-kira kalau saya sebut saya sakit kepala? Ik heb huis. Hoofd. Pakai ben. Ik heb. Oke. Apa? Video apa dah? Nggak tahu nih. Oh, co-host minta radionya dibunyikan. Oke. Saya bunyikan aja lagi ini. I thought I was expanding my Karena mind, but mungkin really udah I was bosen just kali. avoiding Oke it. ya. Saya lihat lagi. I left that behind. It all came down to the question, who do I want to be? Now I live who I am. Touch nothing toxic. Not on my skin and not in my story. Saya putarkan lagi. Isn't it about time? About time you got what you wanted. About time you had that talk. Or didn't talk at all. About time you got what you wanted. Sofa Company. Make room for better. Ik ben thuis. Nah,
Kita tadi ini I am siapa? at home. Ya, lihat ya. Ik ben thuis. Ze komt morgen. Kata She is kerjanya coming apa? tomorrow. Kata kerjanya apa ini? Kom. Kom, bagus. We nemen de trein. We are taking the Nemen. train. Nemen, betul. Sebutkan kata Ya. kerjanya ya. Ja. Het regent vandaag. Regen, bagus. Regen. It is raining today. Regen. Hij leest een Lees. boek. Lees. Kata kerja penuhnya He is sebutkan reading ya. a book. Lezen. Lezen. Ik drink koffie. Kata kerja penuhnya? I am Drink. drinking Ya. coffee. Jadi gini, kalau dia menyebutkan kata kerjanya, kita lihat kata kerja penuhnya apa ya. Oke, Oke. lanjut. Ik ben ziek. Nah, tuh. I am sick. Zijn kata kerja penuhnya. Drinken. Zijn. 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 Je kookt vanavond. Kata kerja penuhnya? She is cooking tonight. Koken. Ya. Koken. Koken. Routine, Sama adjective, lagi used to rekaman. describe an individual whose spirit is unyielding, Oke, We eten brood. eten. We are Eten. eating bread. Het is warm buiten. Nah, ini kata kerjanya apa? It is warm outside. Warm. Kata Is. kerjanya apa? Is. Is. Kata kerja penuhnya apa? Zijn. Is. Bagus. Kata Zijn. penuhnya zijn ya. Kalau untuk had is, tapi untuk Ini way enggak, ini keterangan ya. Zijn. keterangan. Jadi di luar Keterangan. dingin apa itu Dingin. panas Zijn. ya. Warmer. Hangat. Hangat, warm. Hangat. Hangat. Hij Sama. slaapt nu. Slaap. He is sleeping now. Bahasa Slaap. slaap. Apen. Ya. Ik leer Nederlands. Leer. I am learning Leer. Dutch. Ya, bagus. Leer. 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 Ik heb honger. Nah, itu kan ik heb honger tadi. I am hungry. Ja, honger. Oh Bedanya ja, honger. honger. Ik Hungry. heb honger. Ze kijkt televisie. Ze kijkt televisie. Dari kata kerja Menonton She is penuhnya watching kijken. television. Bagus. Kijken. Zing. We lopen naar school. Nah, ini kata kerjanya. Lopen. Lopen. We are walking to Lopen. school. Ya, betul. Lopen. Het is koud Is. hier. Is. Kata kerja Is. It is cold here. zijn. Zijn. Hij schrijft een brief. Nah, tadi Schrijf. Menulis. schrijven. He is writing a letter. Ya, tadi ya Schrijven. yang itu ya. Oke. Ja. Schrijven. Surat. Ik koop groenten. Koop. Kopen. Kopen, bagus. I am Kopen. buying vegetables. Ya. Open. Ik ben klaar. Zijn. I am ready. I'm ready. Zijn. Zijn, betul. Zijn. Filipino's, krokante koekjes, 100% echte chocolade. Filipinos, dare to share. Ze lacht veel. Lachen. Lach. She laughs a Lachen. lot. Lachen. Lachen. Lach. Ya. Lachen. We zingen samen. Zingen. Zingen. We are singing Zingen. together. Zingen. Ya, Zingen. betul. Het is donker. Zijn. Ya. It is dark. Zijn. Oh ja, Zijn, ja. zijn. 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 Hij maakt muziek. Maken. 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 music. Ya. Maakt. Maken. Oke, satu lagi ya Ik nanti. pak mijn jas. Pakken. I am taking my coat. Pak packing. Pakken. Pak. Oke. Pakken. Oke ya. Saya akan lanjut lagi ke tunggu kemana nih? Saya ke Kemana-mana. Ik pak Lanjut mijn dulu. jas. Routine, used to describe an individual whose spirit is unyielding. Routine, the new fragrance by Miu Miu. Ik heb dorst. Haus. Heb Ze eet dus fruit. Eten. eten. She eats fruit. Ya. Filipino's, krokante koekjes, 100% Yang reklame terus. Buah. Reklame terus ya, nggak lucu ya. Tunggu ya, saya berhentiin ya. Ja. Oké. Nah, ini harus Isn't it about time? nih About time you stop aja, berhenti. Dia apa namanya terus reklame. Oke, hari ini kita dengan sedikit peminat, jadi banyak pelatihan yang sudah kita kerjakan, tetapi
berulang-ulang. Tidak apa-apa, kita pergunakan untuk banyak bertanya sekarang. Saya akan bertanya dalam bahasa Belanda, bisa dijawab, atau misalnya apa yang mau dilakukan, latihan apa yang sekarang kira-kira mau dilatih, mau dicoba hari ini. Misalnya apa? Ya, conversation kayak gini. Conversation Seperti ya? apa ya? Oke. Conversation aja. Oke. Saya mulai dengan menceritakan hari ini. Hari ini nanti disambung ceritanya ya. Atau misalnya Mandejus punya cerita, apa yang mau diceritakan hari ini, tentang apa? Apa yang dikerjakan hari ini? Wat heb je vandaag gedaan? Jus, wat heb jij vandaag gedaan? Banyak meeting ya by Meeting Zoom saya. Meeting itu vergadering. Rapat gitu loh. Rapat ya, vergadering. Iya, rapat. Vergadering. Jadi saya punya banyak ya, ik heb veel banyak. vergadering. Ik heb veel vergadering. Vandaag. Atau kalau inversi gimana? Vandaag. Vandaag. Kata kerja dulu. Vandaag heb ik veel vergaderingen. Vergadering. Vandaag heb ik vergadering. Nee, vandaag heb ik veel vergaderingen. Vergadering. Oké. Ja. Ibu Barti, wat heb je vandaag gedaan? Halo, hola. Ke belakang. Kalau saya mau cerita beberapa minggu yang lalu tuh. Boleh. Bagus. Ya, oke. Ya, vorige week, ya, betul. Vorige week was ik sick. Oh, oke. Vorige week was ik sick. Bagus. Maksudnya bagus kalimatnya. Wat is jammer. Wat heb je, maksudnya apa yang kamu derita. Wat heb je? Ik heb problema. Probleem. Oké, ik heb problemen. Betul. Bagus. Maksudnya bagus, Pak. Kalimatnya bagus. Oké. Hoe gaat het met jou vandaag? Ben je al beter? Udah baik sekarang. Apa itu? Udah sembuh. Maksudnya sekarang bagaimana gitu ya? Ya. Ik ben. Kalau udah baik apa ya? Goed ya. Ik ben beter. Ik ben beter. Goed itu baik dalam artian ya, tapi kalau dari sakit beter. Ik ben beter nu. Atau ik ben nu beter. Ja, alhamdulillah. Was je naar de dokter geweest? Ja. Ja. Ik ben ik moet het ziekenhuis worden opgenomen. Oh, gini. Ja, ik moest in ziekenhuis opgenomen. Ik moest in ziekenhuis. In ziekenhuis opgenomen worden. Nee. Ik moest, saya harus opgenomen worden. Saya nggak dengar tuh. Saya dengar Mak Barti sakit, tapi nggak diceritain di grup sakit apa gitu. Gelukkig, maksudnya gelukkig, untunglah. Gelukkig. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ben je nu al beter. Oké. Ben je nu al beter. Oké. Ben je nu lebih baik. Oké, dus je moet voorzichtig met eten. Je moet voorzichtig met eten. Artinya apa? Harus makan yang baik. Voorzichtig itu teliti, hati-hati. Hati-hati ya. Kalau ada orang yang mau menyeberang jalan, voorzichtig, hati-hati gitu ya. Oke. Oh, voorzichtig. Oke. Jadi be careful gitu ya. Kenapa? Be careful gitu. Be careful ya, watch out, be careful. Oke. Moet jij pillen innemen? Pillen itu sama pil. Moet jij pillen innemen? Innemen itu memakan, artinya minum obat.
Ya, Ya. apa ya? Saya harus minum obat. Iya, Sehari 3 ya. kali Mood, gitu gimana? ikmut. Misalnya saya harus 3 kali sehari minum obat. Sehari 3 kali. Ikmut, drikir. Tiga kali itu apa? Drikir perdah 3 Oh, kali. Drikir perdah. Medicine innemen. Setiap Ya. hari. Drikir perdah. Drikir perdah. perdah. Medicine innemen. Oke. Hati-hati ya Mbak ya, jangan sampai ke kelanjutan. Oke, saya mau bercerita tentang sesuatu yang lucu, tapi saya bercerita pelan-pelan ya. Afgelopen zondag ging ik naar Duitsland. Artinya tahu afgelopen zondag? Minggu lalu. Minggu lalu, yang baru lalu. Minggu lalu. Yang baru lalu saya pergi ke Jerman. Jerman. Ya. Om een moskee te bezoeken. Om een moskee, bezoeken itu melihat. Jadi untuk om moskee te bezoeken. Ya. Moskee itu kan masjid. Masjid ya. Moskee masjid. Ya. Melihat masjid. Ya. Di Jerman. Ya. Kami gingen kami met de bus. Kami naik bus. Betul, gingen met de bus. Yang lucunya begini ya, saya ceritain dulu bahasa Belandanya, tapi nanti diceritakan bahasa Indonesia. Ergens op de weg, ya ergens berhenti, op de weg kita berhenti, wij parkeren komplek, ya. Berhenti di suatu komplek. Ya, satu tempat. Ya. Iedereen itu semua orang. Ya. Apanya de bus uitgestapt. Keluar dari pergi dari apa bus. keluar dari bus. Ya. Sementara terwijl een paar mensen menggelar tiker itu apa tuh? Tiker itu apa ya? Orang-orang menggelar tiker. Apa Anton apa tuh Anton? Saya uit menggelar tuh apa ya? Pokoknya sedang menggelar tiker ya untuk menyediakan makanan. Wij willen lunchen samen. Ya. Kami ingin ya. Bersama-sama. Ya. Terus iedereen was bezig. Di tiker tadi maksudnya. Ya. Iedereen was bezig om het eten voor te bereiden. Semua sibuk menyediakan makanan ya. Jadi semua orang 72 orang. Ini bahasa Indonesianya sekarang yang seru. Tiba-tiba datang 2 polisi. Polisi Jerman apa Belanda? Jerman, polisi Jerman. Udah masuk Jerman. Kita udah masuk Jerman nih. Kan di sini di Indonesia lagi di Jerman ini kan di Eropa ini lagi banyak lah orang yang anti migran kayak gimana gitu ya. Mereka takut. Ditanyain sama kepala ketuanya. Katanya, ngapain kamu di sini? Nggak boleh di sini kampiran. Dikirainnya kita imigran, apa orang yang mencari suaka untuk tinggal di Jerman. Kebayang nggak tuh? Dikirainnya kan memang orang kita berkerudung. Orang-orang yang banyak masuk ke Eropa itu orang-orang yang berkerudung, mencari suaka. Dikiranya kita di situ mau camping. Dia bilang nggak boleh di sini. Dia bilang kita bukan mau di sini mencari suaka apa gimana, kita sedang mau jalan-jalan ke Jerman ke situ. Jadi salah pengertian, mereka melihat orang asing pakai kerudung di Eropa lagi banyaknya orang yang tidak suka sama orang yang berkerudung ya, dikiranya takut mencari suaka karena di sini Muslim fobia. Ya, hampir seperti itu. Tapi oke, kita jangan membicarakan itu, jangan sampai nanti ini acaranya take down, tapi ini pengalaman saya. Jadi op zaterdag gingen we naar Duitsland om een moskee te bezoeken. Ya, ceritanya. Op een plek hadden wij samen geluncht. Kita ceritanya aja. Hadden wij samen geluncht. Artinya apa? Apa itu? Hadden mempunyai. Hadden dari kata hebben yang lampau. Hadden wij lunch. Gelunch ya. Oke.
That was een leuke dag. Apa tuh that was een leuke dag? Indah. Leuk itu Leuk itu bagus. menyenangkan, hari yang menyenangkan. Menyenangkan. Ya, menyenangkan. Oke. Hari yang Hari menyenangkan. menyenangkan. Oke, jadi itu pengalaman saya hari Minggu. Dat was mijn ervaring van afgelopen zondag. Sekarang Ibu Jus ceritakan. Enggak, saya mau bertanya, misalnya silakan. mau tanya Mm-mm. berapa jam antara Belanda Jerman? Oke. Oh, Gimana? oke, berapa jam? Hoeveel how do they- uren? Hoeveel uren? Hoeveel uren? Berapa jam? Uren. Uren. Ya. Uren. Uren. Uren jam itu. Uren. Hoeveel Uren. uren? Moet je, ya, hoeveel uren Ah. reis je naar Jerman misalnya? Oh, berapa jam? Het is afhankelijk van de plek. Afhankelijk itu tergantung tempatnya. Tempatnya jauh, paling dekat ke Jerman itu cuma 2 jam 2,5 jam udah ke Jerman. Dekat ya. Dekat. Jadi kalau tapi yang dekat. ke Keulen itu jauh agak 4 jam. Ke België, jam. naar België hoef je alleen maar 1,5 uur. 1,5 jam udah di België. Udah di Belgia. Ya, tergantung. Oh ya, Mbak Barty, je bent ooit Ja. naar Frankrijk geweest ya? Pernah di Prancis ya? Ya. Ceritakan Ya. tentang itu. Iya, Cerita lucu. Dalam rangka apa? Berapa lama? Oke. Jadi berapa ya? 1987. 87 tahte ya? 87 tahte. Ja, 87. 19. Ya. Ya, itu kan 1987. Nee, ja, in 1987. 1987. Mm-mm. Ik heb een beasiswa itu apa ya? Beasiswa itu wat studiefonds ya, studiefonds ya di sini dibilang ya, ya gekregen Ja. toh, studiefonds gekregen, maksudnya mendapatkan toh, ik heb gekregen, ik heb een studiefonds, ik heb een studiefonds gekregen, ya terus? Voor ke Prancis naar Frankrijk. Oh, om naar de Frankrijk te gaan, om naar naar Frankrijk te gaan, sambil de ja. Ja. Jadi hoe lang woon jij daar? Hoe lang studeer jij daar? Ik woon 6 jaar 6 tahun tuh 6 tahun ya. Ya, 6 itu bukan 6 itu apa? 6 jaar. 6 jaar. Oke, lama juga ya. Lang. Wat heb je Pintar gedaan? bahasa Prancis dong. 6 tahun. Ya, terpaksa harus Iya. belajar. Oh la la. Oke. Oke. Oh la la. Udah pernah ke Belanda nggak? Udah beberapa kali. Oke. Pernah tuh apa ya? Ik ben ooit naar Nederland geweest. Naar Nederland Geweest. voor Ja. 3 maanden. 3 maanden. Oke. 3 maanden. Ya. Maar belum bisa bahasa Belanda waktu itu. Belum. Belum. Enggak. Oke. Waktu Oke. itu saya setelah pulang saya dikirim aja ke sana. Oke. Jadi ik ben Ya. kalau gitu kan ben ya. Ya, ik Kan ben. itu yang Ik ben. lama. Oh. Ik was bisa kalau misalnya kalau ben dengan bentuk ketiga, ik ben naar Nederland geweest of ik heb in Nederland gewoond, ik heb in Nederland 3 maanden. atau ik woon in Eindhoven. Eindhoven, oke. Eindhoven is Philips, kota Philips ya, Eindhoven. Oke. Wat maksudnya saya akan bertanya, wat vind je over Nederland? Apa yang Anda apa ya, Pelajari.
Bukan pelajari Finn itu apa namanya? Bagaimana Finn to think, apa namanya, menemukan, maksudnya bagaimana pendapat Anda tentang Belanda Belanda. waktu itu? Waktu itu. Ya, saya mau ceritakan pada waktu itu. Tun apa? Tun waktu itu. Pada waktu itu. Tun waktu itu. Ik have leren, nanti lerennya di itu ya. Tentang apa tentang? Apa mau ceritakan iklir over. Iklir datang Pak over Yadi ya. Environment lingkungan itu milieu, clear overhead milieu. Oke. Milieu. Kemudian Darna apa ya, melakukan apa tour apa berkeliling. Oh, oke. Darna kalau sudah lewat date and tour. Date. Dun itu kata kerjanya tapi harusnya date. Date and tour. Apa? Dun. Mengerjakan. Ya, dun. Ya. Tapi kalau pastennya date tun apa namanya? Mengerjakan tour. Kemana aja? West Brabant. West Brabant, oke. Jadi di seluruh West Brabant. Oke. What denk je over het milieu in Nederland? Apa pendapat kamu tentang milieu itu, suasana apa ya, environmentnya di Belanda? Milieu suasana. Di sana. Dar. Apa kalau tadi itu lebih baik tuh? Better aja ya. Better daripada Indonesia. Ya, oke. In welke opzicht? Dalam arti apa? Dari aturan dan pelaksanaannya. Oke. Peraturan itu apa? Ada yang tahu peraturan itu apa? Peraturan itu reglement. Ya. Reglement itu peraturan. Oke. Kayaknya di sini ya, hier wij moeten heel veel belasting betalen. Di sini wij moeten harus betalen itu bayar. Belasting itu apa? Pajak. Wij moeten hier veel belasting betalen voor het milieu, untuk apa namanya, untuk environment ya, jalan segala macam harus teratur. Ya. Jadi uang pajaknya dipakai beneran untuk kepentingan masyarakat. Jadi apa namanya, tertuju. Jadi makanya semuanya bersih ya. Oke. Ya, semua aturan-aturannya dilaksanakan dan dan ditaati, karena mereka itu juga ya, kita punya kewajiban dan kita juga punya hak kita dipenuhi, kewajiban kita juga dipenuhi oleh mereka. Oke, saya akan bertanya kepada Mbak Yendri yang sekarang baru gabung. Selamat datang Mbak Yendri. Mbak Yendri sudah lama tinggal di Belanda ya. Bagaimana pendapat Mbak Yendri tentang bahasa di Belanda? Boleh diceritakan dalam bahasa Belanda? Maaf, baru datang, barusan ikut. Iya, nggak apa-apa. Kita punya waktu kira-kira 10 menit. Iya, lumayan. Ja, ik ben in Nederland, maar niet voor lang. Some in Nederland, some in Indonesia. En some ook in UK ya? Je hebt een dochter daar. Ja, some in UK. Ja. Cerita apa kata dia mengenai apa yang kamu Anda senangi di Belanda, yang kurang senang apa, ceritakan aja apa yang kamu bilang. In Netherlands is everything is good ya. Everything itu alles is good. Yeah. Like such a bijvoorbeeld traffic traffic itu
openbare vervoer of ya openbare vervoer. Vervoer itu vervoer Kendaraan itu umum kendaraan gitu. umum ya. Oke. Openbaar vervoer is Teratur ya. ya teratur. Ya, Teratur itu apa? Beter geregeld. beter, ya. Goed geregeld ya. Ya. Geregeld. Ya. Kerekut. Beter Oke. teratur. Apa yang kurang menyenangkan di Belanda menurut Teh Yendri? Ik vind alles goed, alles Oké. blij. Ja. Ja. Alles oké. Ik ben blij, bukan oké alles voor- blij. Ja, oké. Alles oké voor mij. Voor mij. Ja, if In de winter, wat vind je over de winter in Nederland? ja, winter is is mas moet dikke kleren aan. Ja, dikke kleren aan. Memakai baju tebal ya, oke. Ya. Oke. Dan tentang makanan, miss je Indonesische eten? Apakah kamu merasa kehilangan makanan Indonesia misalnya di Belanda? Nee, ik kon vinden ikan Indonesian restaurant in ikan Indonesische restaurant. Indonesische. Kalau adjektif Indonesische. Misalnya bahasa Indonesia Indonesis. Kalau misalnya kue dari Indonesia Indonesische cook. Indonesische cook. Jadi kalau misalnya ternyata Indonesische eten. Makanan itu Indonesische eten. Oke. Bahasanya Kalau orang Indonesia. Kalau orang Indonesia. Indonesia. Oh, Indonesia pakai R. Ya. Indonesia. Tapi kalau negaranya Indonesia. Pakai terima Indonesia. Oke. Jadi makanan juga banyak di sini ya. Oke. Bar mahal ya? Ya. Mahal itu apa? Mahal itu apa? Duur. Is erg duur. Duur. Coba sebutkan duur. Deur. Nah, deur itu pintu. Pintu itu deur, tapi deur. Bedanya deur. Deur itu pintu, tapi deur itu mahal. Voorbeeld, satu piring nasi padang gitu. Ya, een porsi nasi padang. Een porsi nasi padang is 20 euro. Ja, 20 euro. 20 euro is te duur. 20 euro is bijna 305, hampir 350.000 ya satu piring nasi padang ya. Nasi padang. Wow. Ya di sini semua mahal. Jadi kalau mau ke sini itu ke satu bawa uang yang banyak. Atau kalau mau keluar kita jalan-jalan bawa makanan sendiri. Bawa pisang. Ya, kita kalau kemana-mana bawa makanan sendiri. Ke satu juga hemat, kedua juga belum tentu ada walaupun sekarang banyak yang halal, tapi mahalnya kebangetan deh. Makanya saya kalau ke Indonesia itu foya-foya dianggap orang kaya, padahal enggak. Kayak di sini kalau saya misalnya bawa teman-teman makan 10 orang misalnya 1 juta, itu berapa sih? Cuma 60 euro. Iya. Dapat tiga bungkus nasi padang di sini. Di sana tuh udah 10-20 orang lah bisa makan. 10 orang. Jadi sangkanya orang kaya, padahal enggak loh Mbak Batri. Saya di sini juga kerja keras loh. Tapi kalau di Indonesia kita bisa aja kayaknya, bukannya sombong ya, foya-foya. Ya karena begitulah ya, memang kita pendapatan kita tinggi, tapi pengeluaran kita juga tinggi. Orang lupa bahwa kita di sini kita membayar kesehatan misalnya 2 orang 500 euro untuk 2 orang kesehatan per bulan ya. Berapa itu 500 euro itu kira-kira berapa sih? 8 juta hanya untuk 9 juta ya. 9 juta per bulan. Per bulan loh itu. Jadi apa namanya?
Tapi kalau kita nggak bayar, ini jadi ngobrol bukan bahasa Belanda, tapi nggak apa-apa ya, kita tutup les bahasa Belanda, ini ngobrol aja. Kalau kita tidak punya insurance, 1 hari di rumah sakit bisa 500 euro. Ya, betul, Lebih betul. mahal daripada di hotel tidur gitu. Jadi Ya, kalau orang yang ke Eropa itu harus punya insurance. Kenapa? Kalau tidak, bangkrut mahal. dah, Ya, bangkrut. Dan juga, Bankrupt. ya Bangkrut. nggak bisa kita kalau nggak punya insurance gitu ya, apa gimana lah, nggak, ya serba salah. Oke, tapi kalau kita ada sponsor, misalnya ada yang mengirim dari kantor atau kayak gimana, tapi insurance-nya bukan yang di sini, insurance-nya dari Indonesia. Kan banyak tuh di Indonesia juga suka insurance ya. untuk yang luar negeri gitu ya, Internasional. internasional. Iya. Ya, lah kehidupan di Belanda seperti itu, tetapi kita harus bersyukur ya. Kita di sini bisa mencari rezeki yang barokah tanpa ada Ya. uang yang panas ya. Di sini kita semua itu uangnya adem seperti udaranya kayak apa, karena kita semua sudah ditentukan ya. Tidak Ya, ada juga sih yang dapat uang apa kayak panas kayak uang semir kayak gitu, tapi itu bukan urusan kita ngurus itu. Ada di mana-mana, tapi kita di sini sejahtera alhamdulillah, dan juga kita nggak perlu tuh apa namanya cari uang banyak, juga pajaknya juga banyak di sini gitu. Jadi percuma ya. aja ya terlalu ya toh. Penghasilannya besar, pajaknya makin Pajaknya besar. besar gitu. Makanya begini ya teman-teman yang ada yang mendengarkan walaupun di radio atau dimanapun juga, kita hidup sejahtera di Belanda, tapi kita kalau di Belanda ngirit. Kita ngirit itu apa, kan kalau di Indonesia kita aja bisa misalnya setiap 2 minggu sekali gitu kita makan keluar, dan di sini janganlah. Lebih baik kita nabung, lebih baik kita di Indonesia. Kita dengan uang 1 juta aja gak bisa lebih dari 10 orang apa namanya makan enak itu ya kan ya. 1 juta kan juga 1 juta. 1 juta bisa 10 orang tuh cukup Iya, tuh ya. betul. Di sini cuma untuk 3 orang. Jadi apa namanya jauh berbeda. Oke, itu Padang sedikit sempurna. Itu sedikit intermezzo tentang Belanda. Pelajaran hari ini kita nih hanya omong-omong doang ya, nggak terlalu banyak apa namanya mengenai teori, tetapi tidak apa, sekali-sekali kita bisa berbicara, bertukar pikiran, bertukar pengalaman. Walaupun hari ini saya rasa kurang kita belajar dalam artian tata bahasanya, tetapi kita bersilaturahim aja ya. Mohon dimaafkan kalau saya kurang hari ini kurang sregep ngajar, karena ya beberapa hal ya. Ya mudah-mudahan kita bisa ketemu kembali di minggu yang akan datang. Oh ya, sebelum lupa, jika ada yang mau ditanyakan silahkan bertanya, apakah mengenai teori atau mengenai pertanyaan apa gitu. Minggu depan Yandri juga izin Kak Tati. Telat ya, ya, tapi telat, mudah-mudahan bisa. Ya, nggak apa-apa. Oke, mudah-mudahan kita minggu depan juga bisa. Oh ya, sebelum saya lanjutkan ini bincang sedikit pelajaran kita, saya ingin menanyakan karena pelajaran kita ini sebetulnya untuk dasar itu sudah cukup ya, untuk berbicara. Kalau diperdalam teorinya akan lebih sulit lagi ya. Tetapi yang saya inginkan adalah kalau jika ingin meneruskan pelajaran nanti, tetap berlatih terus ya, supaya jangan lupa apa yang kita pernah pelajari. Saya tidak bosan untuk mengajak Anda belajar bersama, tetapi bagi mereka yang sudah lama tidak mengikuti pelajaran ini tentu banyak yang ketinggalan. Dan saya juga nanti akan mengadakan semacam voting ya di grup siapa yang akan melanjutkan ke kelas berikutnya, karena jujur aja selama ini banyak sekali, tapi lama-kelamaan semua orang pada ini apakah metodenya kurang ataukah misalnya apa. Jadi saya perlu juga input dari Anda semua yang mengikuti les ini, apa yang perlu diperbaiki kalau kita melanjutkan ke pelajaran berikutnya. Apakah nivonya akan kita tambah atau cukup di sini dengan banyak ujian, ulangan-ulangan. Kenapa? Latihannya karena untuk kita sejauh ini cukup ininya apa? Teorinya cukup untuk bercakap sehari cukup. Hanya gimana bicaranya gitu. Nah, mungkin ke depan kita nggak usah banyak teori, kita banyak ngobrol aja tentang ini ya. Tapi juga saya ingin
aktif dari yang mengikuti untuk yang membuat PR lah. Jadi saya juga banyak menerima japri tentang PR apa gimana. Itu bukan untuk saya ya, untuk mereka yang ingin serius belajar. Jadi saya selalu membuka waktu untuk memeriksa PR. PR, jadi kita ngerjain. Iya, saya juga dapat. Belajar. Jadi bagi siapa yang ingin mengerjakan PR silakan japri ke saya. Saya cukup memberikan bahan ya, materi di grup ya, gitu. Jadi cukup ini. Jadi itu adalah permintaan saya agar bagi mereka yang tidak ingin lagi mengikuti, saya juga tidak apa-apa, mungkin sibuk atau bagaimana, tapi saya akan perkecil dengan membuka grup WhatsApp baru yang khusus yang mengikuti kita aja. Jadi kan selama ini ada berapa mungkin lebih dari 50 atau 70 yang ikut di dalam grup ya. Tetapi tidak ada sedikit sekali yang ikut hadir. Jadi yang aktif ya. Yang aktif ya, sayang gitu. Bagi saya tidak apa-apa, tapi kalau saya boleh berkatakan sayang peluang ini dilewatkan begitu saja gitu ya. Ya, nggak dimanfaatkan, ilmu bermanfaat. Nggak apa-apa. Oke, karena di Indonesia sudah terlalu malam, saya ucapkan mohon maaf kalau ada kesalahan, dan saya sangat betul-betul memerlukan input dari Anda semua untuk memperbaiki grup kita ini agar lebih bermanfaat lagi. Jika ada yang ingin disampaikan, silakan japri kepada saya akan berterima kasih. Dan apabila selama ini saya kurang memuaskan dalam memberikan pelajaran, mohon maaf karena kemampuan saya hanya segitu. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa bermanfaat. Ya. Ya, terima kasih Kak Begitu Tati. juga ini Mevro, kami pun terutama saya ya, Mevro udah maksimal memberikan ilmu, tapi kami bukan ogah-ogahan ya, belajar sih, dengerin cerita. Contohnya sehari ini saya nonton pernikahan Koning tahun 2002, si William and Alexandra, banyak bahasa ngerti gitu loh. Ngerti, oke. Apa reporter bilang ngerti, itu udah alhamdulillah. Nah, tapi kalau saat seperti ini disuruh menjabarkan apa, lupa-lupa ingat, tapi kalau mendengar listening nggak apa-apa. paham. Nggak apa-apa, yang penting kita paham. Ya, jadi tolong dimaklupin juga dari kami, dari sebagai student, mungkin agak lamban. Bila Mevro compare dengan grup lain, kan banyak nih yang di luar another ini. Mungkin kami agak lamban, kalau saya memang masih aktif untuk kerja rapat-rapat ngurusin, tidak memang retire tidak gitu. Terus kayak itu PR workhouse itu 30 udah coba kerja, dapatnya baru 13, belum sampai, udah seminggu itu. Iya, nggak Belum apa-apa. seminggu mendekati. Jadi tolong dipahamin, kami pun minta Mevro gitu memahamin, bukan kelalaian ya, kemampuan. Betul. Yang tadi kan masih belepotan gitu. Ya tapi nggak Baiknya apa-apa. gimana? Iya, Tapi masih nggak apa-apa. belepotan, tidak was-was banget gitu. Ya, yang Tapi penting. kalau listening, saya mendengar cerita banyak itu di Kinengtong, saya subscribe. Oh, ngerti saya reporter itu dengan si Amalia, mereka ngapain gitu, bagus si nih. Kinsong Alexander itu ngerti gitu. Bagus. Paham. Alhamdulillah kalau paham juga Ya, jadi sudah saya kan ada. kalau ke Malaysia saya naik KLM. Wah, nanti ini bisa ngomong sama stewardess. Ya ada Aku suka mudah. kalau ke Malaysia, Singapura naikku KLM, si Oke. biru Blue Sky itu. Ya itu adalah suatu Gitu. ya ilmu itu biar sedikit banyaknya bermanfaat. Saya sih dengan senang hati, saya tidak pernah bosan untuk mengajar. Bagi saya ini juga suatu apa ya? Jangan kecewa lah. Enggak Ini lah. murid ngapain sih? Kok Oh nggak pintar-pintar? Aku udah enggak, saya nggak pernah capek gitu. Cuman kadang-kadang saya suka bercanda. Saya suka bercandanya kadang-kadang spontan ya, Saya kayak juga tadi. bercanda. Nggak apa-apa. Iya. Jadi biar nggak Iya. terlalu kaku. Dan saya juga mohon maaf ya kepada Radio Gebu Minang ya, mungkin apa ya? Saya juga minta apa ya? Advice bagaimana sebaiknya gitu. Jadi kita ambil semua
eh, pendapat untuk memajukan dan memperbaiki acara kita ya, walaupun bagaimana Radio GB Minang sponsor kami adalah sponsor yang sangat kami hargai karena kita bisa berkomunikasi walaupun ini sudah nanti ditutup, tetapi di kemudian hari video-video yang telah kita buat bersama bisa dilihat kembali. Itu juga berkat apa namanya kebaikan sponsor kami Radio GB Minang. Oke. Jika ada juga ada ya, lagi Mevro. apa ya? Nggak apa-apa ya, udah pada ngantuk. Kalau saya seger terus happy gitu. Ya nggak apa-apa, Aku silakan. seger tidak serapun, tidak sleepy gitu. Ya, Kalau lagi belajar karena Masya saya Allah. memang Suka. minat gitu ya, no tired gitu loh. Yang tanyakan masalah waktu kita mau diperkecil lagi khusus kita. Karena nanti dalam voting kita nggak tahu apa sih alasan masing-masing gitu loh. Nah, kalau saya pengen sekarang saya bercurhat lah istilahnya. Menurut saya sih tetap aja itu grup. Mungkin mereka diam-diam belajar kayak Pak Maliki siapa. Kalau kita udah mengkhususkan diri cuma 6 orang di WAK itu kurang seru juga gitu loh. Menurut saya, karena voting nanti kan lainan pendapat gitu, karena lebih banyak orang lihat manfaatnya juga lebih banyak. Mesti ada juga yang lihat ngintip-ngintip gitu, cuman mungkin nggak pede lah. Kalau saya kan nekat Yurna, saya ngeyel bisa, terserah salah. Mungkin mereka malu-malu kucing, tapi mereka belajar gitu di balik itu. Gitu. Bagi saya sih nggak ada masalah ya, kan kita kan kalau saya berbagi ada yang melihat syukur, nggak juga ya alhamdulillah ya. Yang penting kalau saya sudah terus berniat kita untuk berdua, My Froyanti yang seneng kasih jempol. Terus apa kalau posting itu kita saling inilah kita saling mengisi ya, karena kita ini sama-sama mempunyai kesibukan. Kita jangan menjudge orang kenapa tidak mau ikut. Saya nggak seperti itu, cuman saya tuh apa namanya sangat menyayangkan kalau misalnya tidak dimanfaatkan, tetapi kan itu juga pilihan ya. Mungkin pada saatnya tidak bisa melihat karena kesibukan, mungkin pada hari Minggu atau gimana videonya bisa dilihat kan juga, mereka juga bisa mengikuti ya. Mudah-mudahan apa yang kita berbuat selama niat kita baik, mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk kita sendiri ya. Pesan dari saya, jangan patah semangat walaupun kelihatannya sulit, tetapi alhamdulillah sejauh ini saya sudah banyak melihat kemajuan. Ibu Jus juga, Yurna juga rajin, Yendri juga rajin bikin. Berarti walaupun misalnya itu, tapi berarti udah bisa mengikuti pelajaran yang sudah diberikan gitu ya. Jadi kita jangan berputus asa lah istilahnya, tetap aja semangat. Ya. Oke. Ini sudah hampir malam, kita tutup. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di hari Jumat, hari apa? Selasa yang akan datang. Ya, Dinsdag. Weer. Dinsdag. Dinsdag ya, bukan Tuesdag. Ja. Oké, tot ziens. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie weer aanstaande dinsdag. Radio GB Minang, terima kasih sudah mendampingi kami dalam setiap saat. Goedenavond allemaal. Tot ziens, tot volgende week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.